Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPAS. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD kelas 4. Bab 2 anak-anak, wujud zat dan perubahannya. Kita akan belajar topik B, memangnya wujud materi seperti apa? Ada di halaman 40 sampai dengan 48. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kita akan belajar topik B anak-anak, memangnya wujud materi seperti apa? Ada 2 pertanyaan esensial. Yang ke-1, ada berapa karakteristik wujud zat benda? Pertanyaan kedua, bagaimana sifat dan karakteristik dari masing-masing wujud benda? Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Banu? Kita cermati di dalam akuarium, di sini ada air, ada ikan, ada gelembung udara anak-anak yang berwarna putih kecil-kecil ini, ada tumbuhan air, ada bebatuan juga anak-anak ini. Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Tentu tidak. Setiap materi yang ada di dalam akuarium ini, baik air, batu, udara, ikan maupun tumbuhan, memiliki sifat yang berbeda. Di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, contohnya batu. Ada yang berwujud cair, yaitu air, dan yang berwujud gas di sini adalah gelembung-gelembung udara, anak-anak. Lanjut ke materi lakukan bersama anak-anak. Seperti apa karakter benda padat? Supaya kalian lebih paham dan mengerti tentang apa itu padat, cair, dan gas, yuk coba lakukan aktivitas berikut ini. Ini percobaannya, alat dan bahannya. Yang ke-1 batu atau kayu atau besi. Selanjutnya kertas, botol plastik, dan juga plastisin. Langkah-langkah percobaannya anak-anak. Yang ke-1, ambillah batu, kayu, besi, kelereng. Lalu coba tekan, kemudian amati apakah ada perubahan bentuk. Tentu tidak. Saat ditekan, batu, kayu, besi ataupun kelereng bentuknya tetap. Jadi di sini jawabannya tidak. Yang kedua, ambillah kertas. Kemudian coba robek atau gunting kertas atau karton tersebut, kemudian amati. Apakah ada perubahan bentuk? Iya, bentuknya berubah anak-anak, karena setelah digunting misalnya, ini kertas akan menjadi 2 bagian, bentuknya berubah. Menurut kalian, apakah kertas atau karton itu bisa kembali ke bentuk semula? Tentu saja tidak. Tidak bisa anak-anak, karena ini sudah terputus, bentuknya sudah menjadi 2. Ini tidak bisa. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ambillah botol plastik, kemudian remas botol tersebut dan cobalah untuk mengembalikannya menjadi seperti bentuk semula. Apakah hal itu mungkin untuk dilakukan? Tidak mungkin anak-anak, karena kalau sudah bentuknya berubah karena ditekan, ini sudah tidak mungkin kembali seperti semula. Yang keempat, ambillah plastisin lalu tekan hingga berubah bentuk. Setelah itu, cobalah membuat bentuk benda yang kalian suka menggunakan plastisin. Plastisin adalah benda padat yang bersifat lunak anak-anak. Anak-anak bisa membuat berbagai macam bentuk yang disukai anak-anak dengan cara menekan-nekan plastisin ini. Ke materi, mari refleksikan anak-anak. Pertanyaan ke-1, menurut kalian apa perbedaan antara batu, kayu, besi dengan kertas, botol plastik, dan plastisin? Ibu memberi alternatif jawaban. Batu, kayu, dan besi bersifat keras dan bentuknya sulit diubah. Sedangkan kertas, botol, dan plastisin bersifat lunak dan bentuknya mudah diubah. Pertanyaan kedua, menurut kalian ketika batu, kayu, besi, kelereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya berubah? Ibu memberi alternatif jawaban, jawabannya tidak. Bentuk kayu, besi, bentuk batu, kayu, besi, dan kelereng tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam botol.
Ke pertanyaan ketiga anak-anak, apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Jawabannya tidak bisa anak-anak. Saat ditekan, benda padat yang bersifat lunak bisa berubah bentuk tetapi volumenya tetap. Lanjut ke materi mari mencoba anak-anak, seperti apa karakteristik benda cair? Alat dan bahannya, yang ke-1 botol plastik bening, yang kedua gelas transparan, ketiga wadah transparan, keempat pewarna makanan, dan yang kelima air. Langkah percobaannya anak-anak, yang ke-1 siapkan botol plastik, gelas, dan wadah transparan. Kedua, siapkan air yang sudah diberi pewarna makanan. Ketiga, tuangkan air ke dalam setiap wadah. Saat menuangkan, amati bentuk dan gerakan air pada setiap wadah. Kita cermati, di sini ada botol plastik, ada yang menuangkan dalam botol plastik, ada yang menuangkan dalam gelas transparan dan juga wadah transparan. Kita cermati anak-anak, di sini saat air dituangkan, ini air mengalir. Berarti sifat air itu bisa mengalir. Selanjutnya, air menempati wadah yang disediakan di sini. Kalau dituangkan ke dalam botol plastik, nanti air akan mengisi botol plastik dan bentuk air seperti botol plastik. Saat di sini di gambar kedua, ini air dituang ke dalam gelas transparan. Air mengalir dari gelas yang atas masuk ke dalam gelas transparan. Di sini selanjutnya air mengisi gelas transparan anak-anak. Ini. Dan bentuk air di sini seperti bentuk gelas transparan. Ke gambar ketiga, saat air dituang ke dalam wadah, di sini wadah transparan, air juga mengalir. Selanjutnya mengisi wadah transparan. Bentuk air seperti bentuk wadah transparan yang bagian dalam. Langkah kelima, buang air pada wadah transparan. Lalu ambil beras sebanyak 1 gelas, kemudian tuangkan ke dalam wadah transparan. Dicontohkan ke gambar keempat paling kanan anak-anak. Ini beras dalam gelas ini dituang ke dalam wadah transparan. Bentuk keseluruhan dari beras ini mengikuti bentuk wadahnya, tetapi bentuk butiran beras itu tetap. Lanjut ke materi mari refleksikan anak-anak. Yang ke-1, menurut kalian apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca atau plastik, dan wadah transparan? Ibu memberi alternatif jawaban. Bentuk air dalam botol plastik seperti botol plastik, bentuk air dalam gelas kaca atau plastik seperti gelas kaca atau plastik, dan bentuk air dalam wadah transparan seperti wadah transparan. Pertanyaan kedua, apakah air memiliki bentuk yang tetap? Tidak. Bentuk air berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya, seperti percobaan yang dilakukan di atas. Pertanyaan ketiga anak-anak, apakah volume air berubah-ubah? Tidak. Volume air tidak berubah-ubah atau tetap meskipun wadahnya berubah-ubah. Pertanyaan keempat, menurut pendapat kalian, beras atau pasir termasuk cairan atau padatan? Beras atau pasir termasuk padatan karena bentuk butiran beras atau pasir tetap, meskipun bentuk wadahnya berubah-ubah. Bentuk beras atau pasir secara keseluruhan seperti bentuk wadahnya, tetapi bentuk butirannya tetap. Lanjut ke materi mari mencoba anak-anak. Seperti apa karakteristik benda berwujud gas? Baik, kita lakukan percobaan. Alat dan bahannya adalah yang ke-1 balon 2 buah, kedua botol plastik 2 buah, yang ketiga cutter atau pisau, dan yang keempat penggaris. Langkah percobaannya anak-anak. Yang ke-1, pasangkan leher balon ke dalam bagian mulut botol dan masukkan balon ke dalam botol seperti yang tampak pada gambar 2.15. Yang kedua, cobalah tiup balon melalui mulut botol. Kemudian amati apakah balon mengembang. Kita cermati contoh percobaan yang ada pada gambar anak-anak. Di sini tampak balonnya tidak mengembang ketika ditiup dalam botol yang tidak berlubang. Jadi jawabannya adalah balon tidak mengembang. Langkah ketiga anak-anak,
Lubangi dinding botol bagian bawah menggunakan cutter, pisau, solder atau kawat panas sebesar sekitar 5 mm. Langkah keempat, cobalah tiup balon melalui mulut botol. Kemudian amati apakah ukuran balon jadi lebih besar dibandingkan ketika kalian melakukan percobaan tahapan nomor 2. Kita cermati pada gambar percobaan anak-anak, tampak saat ditiup balonnya bisa mengembang. Ini botolnya sudah dilubangi anak-anak. Jadi jawabannya adalah iya. Balon mengembang menjadi lebih besar dibandingkan ketika melakukan percobaan tahapan nomor 2. Langkah kelima anak-anak, letakkan botol lainnya di depan lubang yang sudah kamu buat. Kemudian tiup kembali balon. Perhatikan botol kosong yang ada di depan lubang. Apakah botol itu bergeser saat kamu meniup balon? Kita cermati pada gambar percobaan anak-anak. Ini botol kosong atau gelas plastik kosong ini diletakkan di depan lubang. Ini saat ditiup balonnya, maka gelas plastik ataupun botol kosong akan bergeser menjauh dari botol berisi balon yang ditiup. Jawabannya iya, botol kosong bergeser menjauh dari botol berisi balon yang ditiup. Langkah keenam anak-anak, tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kamu buat. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada balon. Kita cermati pada gambar percobaan anak-anak. Di sini tampak balon yang tadinya ada di dalam botol keluar dan balon itu mengembang di luar botol. Jawabannya ini kalau kita perhatikan dari percobaan berarti balon tertekan keluar dari botol dan mengembang. Langkah ketujuh anak-anak, posisikan botol plastik tepat di depan lubang botol seperti pada gambar di samping. Sudah dicontohkan tadi ibu mengganti dengan gambarnya gelas kosong anak-anak, gelas plastik yang kosong. Langkah ke-8 anak-anak, ulangi tahapan nomor 5, amati apa yang terjadi pada botol kosong tersebut. Tadi balon bergeser menjauh dari botol berisi balon yang ditiup. Yang ke-9 masih pada posisi gambar nomor 2. Sekarang tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kalian buat sebelumnya. Lalu amati apa yang terjadi pada balon. Balon tertekan keluar dari botol dan mengembang. Mari refleksikan anak-anak. Pertanyaan ke-1, apa hal menarik yang kalian temukan selama melakukan percobaan ini? Ibu memberi alternatif jawaban. Hal yang menarik yaitu balon tidak mengembang ketika ditiup dalam botol yang tidak berlubang. Balon mengembang ketika ditiup dalam botol yang berlubang. Dan balon keluar dari botol dan mengembang saat lubang kecil pada bagian bawah botol ditiup. Ini ibu memberi contoh saja anak-anak. Kalau anak-anak ada hal yang menarik lainnya boleh ditulis. Pertanyaan kedua, menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Apa buktinya? Iya, udara menempati ruang. Buktinya, balon yang semula kempis dapat mengembang setelah diisi udara. Bukti lainnya, udara dapat menggeser botol yang menghadap lubang karena semakin besar balon, ruang yang dibutuhkan semakin besar sehingga menekan udara dalam botol keluar. Pertanyaan ketiga anak-anak, menurut pendapat kalian, apakah perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair, dan gas? Ibu memberi alternatif jawaban. Tidak seperti pada benda padat dan cair, wujud benda gas tidak selalu dapat diamati dan menempati seluruh ruang yang kosong. Udara dalam percobaan di atas tidak bisa kita amati anak-anak, tetapi ada benda gas yang bisa kita amati. Contohnya yaitu uap air dan asap. Udara atau benda gas ini juga menempati ruang yang kosong. Perlu kita cermati saat percobaan tadi, saat botol ini tidak diberi lubang, maka saat balonnya ditiup tidak bisa mengembang karena di dalam botol penuh dengan udara anak-anak, sehingga ini tidak bisa ditekan karena sudah penuh dengan udara. Makanya saat botol sudah dilubangi, ini balon bisa mengembang saat ditiup karena udaranya keluar dari botol yang berlubang tadi melalui lubangnya anak-anak.
Benda cair dan gas dapat mengalir, sedangkan benda padat tidak dapat mengalir. Benda cair bisa mengalir saat anak-anak menuang air dalam gelas dialirkan ke dalam wadah yang transparan. Dan gas dapat mengalir saat anak meniup balon. Ini artinya gas mengalir dari mulut anak ke dalam balon. Kalau benda padat tidak dapat mengalir anak-anak. Butiran beras itu tidak dapat mengalir karena dia adalah benda padat. Benda padat dan cair volumenya relatif tetap, tetapi volume benda gas berubah-ubah. Belajar lebih lanjut anak-anak, apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Seperti apa bentuk dan sifat zat padat? Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya ketika kalian menekan kayu. Apakah bentuk kayunya jadi berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu tidak. Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Seperti contohnya batu ini, ketika diletakkan di dalam gelas bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom bentuknya juga tidak berubah. Volumenya pun tidak berubah. Seperti pada gambar anak-anak. Seperti apa bentuk dan sifat zat cair? Coba perhatikan air yang dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda berikut ini. Bentuk air dalam toples bentuknya seperti toples. Bentuk air dalam cangkir bentuknya seperti cangkir. Bentuk air dalam mangkuk transparan seperti mangkuk transparan. Dan bentuk air dalam gelas transparan bentuknya seperti gelas transparan. Apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda-beda? Kalau kita cermati, jelas bentuknya berbeda-beda. Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap. Atau dengan kata lain bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Selanjutnya, seperti apa bentuk dan sifat gas? Coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Bentuknya berbeda-beda anak-anak sesuai dengan bentuk wadahnya. Apakah bentuk benda gas di setiap balon tersebut sama atau berbeda? Jelas berbeda. Ketika dialirkan ke dalam wadah tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap, seperti percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Ketika kalian meniup balon di dalam bentuk botol plastik yang berbeda-beda, maka bentuk gasnya pun akan berubah juga. Selain bentuknya yang berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah. Dalam percobaan yang kalian lakukan, balon tidak dapat ditiup di dalam botol yang tidak berlubang. Hal ini karena udara yang ada di dalam botol menahan kalian untuk meniup. Berbeda halnya ketika balon kalian tiup di dalam botol yang berlubang. Udara yang ada di dalam botol akan tertekan keluar dari lubang dan menyebabkan kalian bisa meniup balon. Apa yang sudah aku pelajari? Yang ke-1, padat, cair, dan gas adalah 3 wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, tabel berikut ini memberikan gambaran perbedaan sifat zat yang berbentuk padat, cair, dan gas. Sifat-sifat zat memiliki bentuk yang relatif tetap atau tidak berubah-ubah. Benda padat, ya. Benda cair, tidak. Dan benda gas juga tidak. Sifat yang kedua memiliki kemampuan mengalir. Benda padat tidak, benda cair ya, benda gas juga ya. Selanjutnya, volumenya relatif tetap. Untuk benda padat iya, benda cair iya, benda gas tidak. Setiap wujud zat memiliki sifat dan karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini.
Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.